5. Umar Chopra. Umar Chopra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan pada 1 Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan sastra 1 dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar PhD pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat cum laude di Universitas Monmouth, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut. Chopra aktif melakukan penelitian kajian yang sistematik terhadap gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu dia tuliskan dan dibukukan dengan judul The Economic System of Islam, A Discussion of its Goal and Nature, London 1970. Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan asosiatif editor pada Pakistan Development Review di Pakistan Institute of Economic Development. Dia juga bertindak sebagai komisi teknis dalam Islamic Financial Service Board dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam pada tahun 2002 sampai 2005. A. Pemikiran ekonomi. Umar Chopra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari perekonomian adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Beberapa pemikirannya terkenal adalah mengenai konsep hayatan tayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. 1. Konsep hayatan tayyibatan dalam bukunya Islam and the Islamic Challenge yang kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi. Umar Chopra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan world view atau pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chopra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan, sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Chopra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep fala dan hayatabiatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Kemudian, Chopra menawarkan 3 strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Antara lain, yang pertama, mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka, sehingga tercipta efisiensi. Yang kedua, sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. Yang ketiga, rekonstruksi sosial ekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan hayatan thayyibatan. Yang kedua, kebijakan moneter. Monzerkaf dalam bukunya Ekonomi Islam, telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam memberikan gambaran mengenai uang dan otoritas moneter, di mana uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang diposisikan hanya sebagai alat tukar dan tidak bisa memainkan peran sebagai barang yang layak dijual belikan. Kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya. Sejalan dengan apa yang dinyatakan Kaf, Chopra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan dalam M dan MO. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang kiral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatasan kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai alokasi ini harus ditunjukkan untuk realisasi maslahat sosial secara umum. Yang keenam, teknik yang lain. Kemudian pemikiran ekonomi Umar Chopra yang ketiga yaitu
sistem perbankan, dan lembaga keuangan syariah. Capra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosioekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk, Bank Syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih, sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank. Peran corporate governance yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat, perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab, lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan stakeholder atau pemegang saham dengan penerapan kinerja yang efektif. Di samping itu, perlu digunakan beberapa unsur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Di antaranya adalah pembangunan lingkungan dengan memperkuat disiplin pasar dalam sektor keuangan, integritas moral bagi para pelaku perekonomian, serta dukungan lingkungan sosiopolitik melalui pengawasan hukum. Dalam tahap ini, Capra menekankan peran moral para pelaku pasar, sebab tanpa adanya komitmen moral, segala cara akan dapat dilegalkan untuk melanggar hukum. B. Konsep negara sejahtera menurut Islam. Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini berusaha mencampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh invisible hand dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan regulasi yang tepat dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini. Namun, yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya, dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini. Sedangkan sistem sosialis tidak mampu bertahan melawan arus inflasi, pengangguran, dan utang luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menilik dari kegagalan sistem kapitalis, sekuler, dan sosialis, Capra menegaskan kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapat dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Menurut Capra, sejahtera bukan berarti yang kaya, namun yang ideal, yaitu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bila mana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. C. Kritik dan analisis pemikiran. Proses perpaduan antara keilmuan Barat dan Islam yang saling melengkapi dalam diri Capra menjadikannya berada pada garis tengah, di mana beberapa konsep perekonomian Barat yang masih digunakan dalam dunia Islam, terutama dalam sistem perbankan, mendapatkan toleransi. Sebab Capra menyadari bahwa pemurnian syariah dalam perbankan tidak bisa dilakukan kecuali secara perlahan-lahan, sehingga penghapusan konsep-konsep dan instrumen keuangan Barat juga harus dilakukan dengan bertahap. Oleh karena itu, Capra menekankan adanya perbaikan moral pelaku ekonomi dan pemerataan distribusi sumber daya langka dan alokasi kredit kepada sektor yang lebih membutuhkan, agar perekonomian negara menjadi mandiri dan terlepas dari prinsip Barat, serta mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi yang menghantarkan kepada kesejahteraan sehingga masyarakat mampu mencapai falah.